Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 2 pengembangan pembelajaran literasi numerasi akan membahas mengenai materi geometri kelas 4. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dinda Dwi Lala Ismi, Didin Muhammad Gofur, Nurale Asari, Tisha Anissa Yuliandini, dan Sita Nurcaya Putriani. Mari simak pemaparan materi mengenai geometri kelas 4 berikut ini. Pembahasan pertama mengenai bangun segi banyak. Pengertian bangun segi banyak. Dalam pembelajaran matematika, segi banyak lebih sering disebut dengan istilah bangun datar. Dikatakan bangun datar karena segi banyak merupakan bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus sebagai sisinya. Bangun segi banyak disebut juga poligon. Dalam bahasa Yunani, nama poligon diawali dengan angka dan diakhiri dengan akhiran-akhiran gon. Dalam bahasa Indonesia, nama bangun segi banyak sesuai dengan banyak sisinya. Misalnya, bangun segi banyak yang mempunyai 4 sisi disebut segi 4 dan yang mempunyai 5 sisi disebut segi 5. Berikut merupakan nama-nama segi banyak sesuai dengan jumlah sisi dan sudutnya. Trigon, 3 sisi atau sering disebut dengan segi 3. Tetragon, 4 sisi atau sering disebut dengan segi 4. Pentagon, 5 sisi atau sering disebut dengan segi 5. Heksagon, 6 sisi atau sering disebut dengan segi 6. Heptagon, 7 sisi atau sering disebut dengan segi 7. Oktagon, 8 sisi atau sering disebut dengan segi 8. Nonagon, 9 sisi atau sering disebut dengan segi 9. Dekagon, 10 sisi atau sering disebut dengan segi 10. Yang selanjutnya ada jenis-jenis segi banyak. Bangun segi banyak dibedakan menjadi 2, yaitu bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, bangun segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Perhatikan contoh gambar bangun segi banyak beraturan berikut. Yang pertama, segitiga sama sisi. Mengapa sih bangun datar tersebut termasuk segi banyak beraturan? Yuk simak baik-baik. Segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan karena ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Lalu persegi. Persegi merupakan segi banyak beraturan karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya juga sama besar. Begitupun dengan segi 5 beraturan atau disebut juga dengan pentagon. Merupakan segi banyak beraturan karena memiliki 5 sisi sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Selanjutnya ada segi 6 beraturan atau heksagon. Merupakan segi banyak beraturan karena memiliki 6 sisi sama panjang dan 6 sudut sama besar. Segi 8 beraturan atau oktagon merupakan segi banyak beraturan karena memiliki 8 sisi sama panjang dan 8 sudut sama besar. Yang kedua, bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Intinya, jika bangun datar memiliki salah satu ciri saja dari kedua ciri tersebut, maka bangun datar itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Misalnya, belah ketupat. Belah ketupat termasuk bangun segi banyak tidak beraturan karena pada bangun belah ketupat semua sisinya sama panjang tetapi sudutnya tidak sama besar. Perhatikan contoh gambar lainnya dari bangun segi banyak tidak beraturan. Persegi panjang termasuk segi banyak tidak beraturan karena hanya semua sudutnya sama besar, sedangkan sisinya tidak sama panjang. Persegi panjang hanya memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang juga merupakan segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Jajar genjang hanya memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan 2 pasang sudut yang sama besar. Selanjutnya ada layang-layang.
termasuk segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Layang-layang hanya memiliki dua pasang sisi sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Sebenarnya, masih banyak contoh lain yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Silahkan kalian analisis sendiri ya, kenapa disebut segi banyak tidak beraturan. Berikut contoh soal dari bangun segi banyak. Di sini guru dapat menyajikan sebuah tabel berisikan gambar yang merupakan bangun segi banyak dan bukan merupakan bangun segi banyak. Di sini siswa diinstruksikan untuk mengidentifikasi bangun-bangun yang termasuk ke dalam segi banyak atau bukan segi banyak, kemudian untuk memberikan penjelasannya. Contohnya untuk gambar yang pertama, di sini dikategorikan sebagai bangun datar segi banyak. Penjelasannya karena memenuhi ciri bangun segi banyak, yaitu bangun datarnya tertutup, dibatasi oleh ruas garis lurus sebagai sisinya. Dan untuk gambar yang kedua, ini dikategorikan sebagai bukan bangun datar segi banyak karena tidak memenuhi ciri bangun dari segi banyak, yaitu tidak dibatasi oleh ruas garis lurus sebagai sisinya, karena batas dari bangun datar pada gambar itu adalah lengkung. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghitung keliling bangun datar. Yang pertama itu ada persegi, di mana persegi ini merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah sisi atau rusuk yang sama panjang serta memiliki 4 buah sudut, di mana semua sudut tersebut merupakan sudut siku-siku. Dan rumusnya untuk mencari keliling persegi ini adalah keliling sama dengan 4 kali S atau keliling sama dengan 4 kali A. Dan jika kita menggunakan S untuk menyebut sisi, bisa juga dengan keliling sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah S. Jadi keempat sisi tersebut dijumlahkan. Nah, untuk bangun datar selanjutnya adalah persegi panjang, di mana persegi panjang ini merupakan sebuah bangun datar yang dibentuk dari 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang serta sejajar dengan pasangannya, dan juga memiliki 4 sudut yang semuanya merupakan sudut siku-siku. Nah, untuk rumusnya sendiri dalam menghitung keliling persegi panjang yaitu keliling 2 dikali P tambah L. Jadi keliling dalam persegi panjang ini adalah 2 dikali panjang tambah lebar untuk mencari kelilingnya. Selanjutnya adalah segitiga. Nah, segitiga ini adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan memiliki 3 titik sudut juga. Dan untuk menghitung kelilingnya kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Nah, untuk bangun datar yang selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang ini merupakan bangun datar yang terbentuk dari 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 2 pasang sudut, di mana sudut tersebut bukan sudut siku-siku dan masing-masing memiliki besar sudut sama dengan sudut yang di hadapannya. Untuk kelilingnya sendiri, untuk mencari keliling jajar genjang ini kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring, atau keliling sama dengan 2 dikali alas ditambah sisi miring. Lalu untuk bangun datar selanjutnya adalah trapesium. Nah, trapesium ini memiliki 4 buah rusuk atau 4 buah sisi, di mana 2 diantaranya ini sejajar tetapi tidak sama panjang. Nah, untuk menghitung keliling trapesium sendiri adalah AB plus BC, atau keliling trapesium sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, untuk yang selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat ini memiliki 4 rusuk yang sama panjang dan juga memiliki 2 pasang sudut, tetapi bukan siku-siku. Nah, untuk mencari keliling belah ketupat sendiri
kita bisa menggunakan rumus S ditambah S tambah S tambah S, atau keliling sama dengan 4 dikali S. Nah, untuk contoh konkretnya nanti kita ketika mengajarkan kepada peserta didik, khususnya sekolah dasar, kita bisa mengambil sebuah kertas. Nah, kertas tersebut untuk contoh yang pertama itu karena kebanyakan kertas berbentuk persegi panjang, maka kita bisa mencontohkan bagaimana cara menghitung keliling dari persegi panjang. Tentunya dengan bantuan penggaris. Jadi misalkan sekarang kita menunjukkan sebuah kertas atau mengambil sebuah kertas dengan panjang 20 cm dan lebarnya itu 10 cm. Maka karena rumus keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah lebar, maka nantinya adalah keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali 20 ditambah 10 sama dengan 2 dikali 30. Jadi hasil dari keliling persegi panjang tersebut adalah 60 cm. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena kita mengambil kertas yang berbentuk persegi panjang, maka kita bisa memberikan contoh konkret lainnya, yaitu persegi. Kita bisa melipat kertas yang tadinya berbentuk persegi panjang, kita lipat bagi 2 sehingga akan berbentuk persegi. Nah, dari bentuk persegi tersebut kita juga bisa memberikan contoh bagaimana cara menghitung keliling dari persegi tersebut. Karena tadi rumus dari keliling persegi itu 4 dikali S, maka jika tadi kertas dilipat menjadi 2 bagian, ukuran yang didapatkan adalah 10 dan 10 untuk keseluruhan sisinya. Nah, jadi nantinya keliling persegi sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, ketika kita mencontohkan kedua bangun datar tersebut, kita juga bisa mencontohkan bangun datar lainnya ketika menunjukkan contoh dengan sebuah kertas atau selembar kertas tadi. Karena dari selembar kertas tadi ketika sudah dibentuk menjadi persegi misalkan, kita bisa membentuknya kembali menjadi segitiga, bisa membentuknya kembali menjadi belah ketupat, bisa melipatnya kembali menjadi trapesium dan lain-lain. Kecuali untuk bentuk lingkaran, mungkin kita akan memerlukan sebuah gunting untuk membentuk lingkaran. Seperti itu teman-teman untuk keliling dari bangun datar. Berikut contoh soal literasi numerasi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai keliling bangun datar. Di sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter, di sekeliling taman tersebut akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu itu 4 meter. Jumlah lampu yang diperlukan sebanyak. Nah, maka penyelesaiannya di sini adalah diketahui sebuah taman itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 32 meter dan lebar 24 meter dan jarak antar lampunya itu adalah 4 meter. Di sini ditanyakan banyak lampu yang diperlukan itu ada berapa. Maka penyelesaiannya adalah keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Karena tadi setelah diketahui panjangnya itu adalah 32 meter dan lebarnya itu 24 meter, maka di sini 2 dikali 32 meter ditambah 24 meter yaitu sama dengan 2 dikali 56 meter dan hasilnya adalah 112 meter. Banyak lampu sama dengan keliling dibagi dengan jarak antar lampu. Karena tadi keliling sudah diketahui hasilnya yaitu 112 meter dan jarak antar lampu diketahui adalah 4 meter, maka 112 dibagi 4 sama dengan 28. Maka banyak lampu yang dibutuhkan untuk dipasang pada taman berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter dengan jarak antar lampu 4 meter adalah sebanyak 28 lampu. Materi
selanjutnya yaitu luas bangun datar. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Kali ini kita akan mempelajari tentang luas bangun datar persegi, luas bangun datar persegi panjang, dan juga segitiga. Namun sebelum mempelajari luas bangun datar, kalian akan belajar terlebih dahulu tentang bilangan pangkat 2 dan juga akar pangkat 2. Perkalian pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama, sehingga dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Bentuk pangkat 2 disebut juga sebagai bentuk kuadrat, dan hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat. Contohnya yang pertama di sini ada 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berarti 6 dikali 6 dan hasilnya 36. 6 pangkat 2 juga bisa disebut sebagai perkalian 6 sebanyak 2 kali. Begitupun dengan contoh yang kedua, 12 pangkat 2, 12 dikali 12 dan hasilnya 144. Selanjutnya contoh yang ketiga itu merupakan 14 pangkat 2, namun sebelumnya ada operasi hitung terlebih dahulu yaitu 8 ditambah 6 pangkat 2. 8 tambah 6 adalah 14, lalu dipangkatkan 2 berarti 14 dikali 14 dan hasilnya 196. Bilangan 36, 144, dan juga 196 merupakan bilangan kuadrat. Selanjutnya ada akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Akar pangkat 2 ditulis menggunakan tanda di sebelah kiri seperti centang, lalu ditambahkan di atasnya garis panjang ke sebelah kanan. Contohnya bisa dilihat juga di layar. Contohnya yang pertama di sini ada 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, 36 itu merupakan bilangan kuadrat, sehingga akar kuadrat dari 36 adalah 6. Begitupun dengan contoh yang kedua dan ketiga. 11 pangkat 2 sama dengan 121, sehingga akar pangkat dari 121 adalah 11. Karena 121 merupakan hasil dari 11 dikali 11. Yang pertama adalah luas persegi. Luas persegi merupakan besarnya daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya. Perhatikan gambar di layar. Persegi tersebut dapat dinyatakan sebagai banyaknya sisi satuan yang menyusunnya. Dalam satu persegi terdiri atas satu pasang sisi tegak dan satu pasang sisi mendatar. Sehingga untuk menghitung luas persegi dapat dituliskan dengan S kali S atau sisi dikali sisi atau panjang sisi persegi. Selanjutnya ada contoh, hitunglah luas persegi berikut. Kita ketahui bahwa panjang persegi tersebut yaitu 7 cm. Sehingga dengan rumus luas persegi S kali S atau S kuadrat sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49 cm persegi. Jadi luas persegi tersebut adalah 49 cm persegi. Mudah bukan? Selanjutnya ada luas persegi panjang. Persegi panjang bentuknya terdiri atas satu pasang sisi tegak dan satu pasang sisi mendatar. Di dalam gambar ini, sisi mendatar lebih panjang dibandingkan sisi tegak. Namun dalam model lain, sisi tegak bisa saja lebih panjang daripada sisi mendatar. Sisi mendatar disebut dengan lebar dan sisi panjang disebut dengan panjang, sehingga didapatkan rumus luas persegi panjang yaitu P kali L. P untuk panjang persegi panjang dan L untuk lebar persegi panjang.
Contohnya, hitunglah luas persegi panjang berikut dengan panjang 10 cm atau sisi mendatar 10 cm dan lebar 6 cm atau sisi tegak 6 cm. Sehingga untuk penyelesaiannya, rumus luas dari persegi panjang adalah P kali L sama dengan 10 dikali 6 sama dengan 60 cm persegi. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 60 cm. Selanjutnya ada luas segitiga. Kita bisa lihat gambar segitiga pada layar. Di bawah sisi mendatar ada tulisan A, itu berarti alas. Lalu pada sisi tegak titik-titik ada tulisan T yang berarti tinggi segitiga. Sehingga didapatkan rumus luas segitiga yaitu A kali T per 2 atau alas kali tinggi dibagi 2. Sehingga contohnya ada hitunglah luas segitiga berikut dengan panjang sisi tegak 6 cm dan sisi mendatar 8 cm. Sehingga dapat dihitung luas segitiga berikut dengan rumus alas kali tinggi per 2 sama dengan 8 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 48 dibagi 2 dan hasilnya 24 cm. Jadi luas segitiga tersebut adalah 24 cm persegi. Selanjutnya ada luas gabungan bangun datar. Gabungan bangun datar merupakan satu bentuk yang terdiri atas beberapa bangun datar. Sehingga langkah-langkah untuk menghitung luas gabungan bangun datar yang pertama yaitu bagilah gabungan bangun datar menjadi beberapa bangun datar yang mudah dihitung luasnya seperti persegi, persegi panjang atau segitiga. Dan yang kedua, hitunglah luas setiap bagian bangun datar tersebut. Dan yang ketiga, jumlahkan luas bangun-bangun tersebut. Sudah kita lihat pada layar di sini ada gabungan bangun datar yang membentuk tanda panah. Yang pertama kita bagi gabungan bangun datar ini menjadi satu bangun segitiga dan satu bangun persegi panjang. Lalu kita bisa menghitung luasnya dengan cara memisahkan per bangun datar. Yang pertama, luas persegi panjang dengan rumus P kali L sama dengan 20 dikali 9 sama dengan 180 cm persegi. Lalu luas yang kedua, luas segitiga dengan rumus setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 18 dikali 8 dibagi 2 sama dengan 72 cm persegi. Sehingga luas gabungan bangun datar dengan bentuk panah dapat dihitung dengan menjumlahkan luas persegi panjang yang sudah dihitung dengan luas segitiga, yaitu 180 ditambah 72 sama dengan 252 cm persegi. Selanjutnya, contoh konkret luas bangun datar. Kalian bisa menyiapkan beberapa lembar koran yang ukurannya sama, lalu amatilah lantai ruangan kalian. Berapa lembar koran yang dapat menutupi seluruh lantai ruangan kalian? Koran itu berbentuk persegi panjang, sehingga dapat dihitung luasnya dengan rumus luas persegi panjang. Setelah itu, untuk mengetahui luas lantai ruangan kalian bisa dengan cara mengalikan luas satu koran dengan jumlah seluruh koran yang dapat menutupi lantai ruangan kalian, sehingga dapat ditemukan luas lantai ruangan kalian. Berikut untuk soal literasi numerasi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai luas bangun datar. Pada gambar kolam renang berikut, permukaannya itu berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Jika biaya pemasangan keramik diketahui 65.000 per meter persegi, berapa seluruh biaya yang harus dikeluarkan? Maka penyelesaiannya adalah diketahui sebuah kolam renang dengan permukaan berbentuk persegi panjang
dalam kolam renang 1 meter dan panjang diketahui 20 meter, lebar diketahui setengah dari panjang kolam atau sama dengan 10 meter. Dan yang ditanyakan adalah berapa banyak seluruh biaya yang harus dikeluarkan. Pertama-tama yang dihitung itu adalah luas daerah kolam renang seluruhnya. Nah, jadi diketahui tadi itu panjang kolam itu adalah 20 meter dan lebar kolam itu adalah 10 meter. Namun karena bagian luarnya itu akan dibuatkan jalan, maka lebar jalan dan panjang jalannya itu adalah masing-masing 1 meter. Maka di sini panjang dikurangi 1 meter dikurangi 1 meter sama dengan 20 dikurangi 2 meter sama dengan 18, dan lebarnya adalah 10 dikurangi 1 meter dikurangi 1 meter sama dengan 8 meter. Nah, maka kita hitung luasnya, yaitu panjang dikali lebar, yaitu 18 dikali 8 sama dengan 144 meter persegi. Maka luas daerah kolam renang seluruhnya itu adalah 144 meter persegi. Nah, kemudian kita hitung banyak seluruh biaya yang harus dikeluarkan. Kita mulai dari menghitung luas keramik. Luas keramik sama dengan luas total kolam renang dikurangi luas daerah kolam renang seluruhnya. Luas total itu sama dengan 20 dikali 10, yaitu 20 panjang dan dikali 10 lebar. Hasilnya sama dengan 200 dikurangi luas daerah kolam renang seluruhnya yang telah kita cari tadi, yaitu 144 meter persegi. Maka 200 dikurangi 144 sama dengan 56 meter persegi. Selanjutnya kita cari biaya yang diperlukan, yaitu biaya sama dengan luas keramik dikali 65.000 sama dengan 56 dikali 65.000 sama dengan 3.640.000. Maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 3.640.000 rupiah. Hubungan antar garis. Apa sih itu garis? Perhatikan gambar berikut. Kumpulan titik-titik pada gambar berikut yang ditandai semakin ke kanan akan semakin rapat. Apabila diteruskan, maka kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk garis-garis lurus pada sebuah bidang. Dapat disimpulkan bahwa garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kumpulan titik-titik yang semakin rapat akan membentuk garis lurus. Selanjutnya adalah macam-macam garis. Ada garis lurus, sinar garis, dan juga ruas garis. Perhatikanlah gambar berikut. Yang pertama ada garis lurus. Garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Lalu ada sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu tak terhingga. Dan yang terakhir adalah ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Selanjutnya ada jenis-jenis garis pada hubungan dua garis. Ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpitan. Yang pertama ada garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Contohnya adalah posisi senar pada leher gitar dengan pengunci gitar yang harus dipasang dalam posisi sejajar. Yang kedua ada garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya adalah dua lintasan kereta api yang saling berpotongan. Yang ketiga atau yang terakhir merupakan garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Contohnya adalah jam pada pukul 12.00. Jarum jam tersebut ada jarum jam panjang dan jarum jam pendek.
pada jam analog tersebut saling berhimpitan. Berikut contoh soal literasi numerasi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai hubungan antar garis. Pada suatu hari, Meli pergi ke rumah temannya. Ia melewati jalan sepanjang 50 meter. Setiap 125 cm, Meli menjumpai tanaman anggrek di sebelah kanan dan kiri jalan. Tiba-tiba muncullah rasa penasaran pada Meli. Meli ingin mengetahui ada berapa banyak anggrek yang dapat ia jumpai sepanjang jalan. Nah, jika digambarkan, jalan ini bisa digambarkan sebagai garis yang sejajar. Jalan yang dilewati Meli adalah 50 meter atau sama dengan 5000 cm. Ke kanan dan ke kiri jalan setiap 125 cm, Meli menjumpai tanaman anggrek. Diketahui, panjang jalan 5 meter sama dengan 5000 cm. Dan jarak anggrek sama dengan 125 cm. Ditanyakan berapa jumlah anggrek di sepanjang jalan? Kanan jalan 5000 dibagi 125 sama dengan 40. Kiri jalan 5000 dibagi 125 sama dengan 40. Maka 40 anggrek ditambah 40 anggrek sama dengan 80 anggrek. Maka jumlah anggrek yang dapat dijumpai Meli adalah 80 anggrek. Sekian pemaparan penjelasan mengenai materi geometri kelas 4 dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.